Kita mau coba jadikan Ubuntu ya yang ada di dalam VirtualBox ini sebagai klien ya. Sebagai klien, dan mikrotik yang ada di dalam Pinet Lab ini kita akan jadikan sebagai gateway yang menuju ke internet. Nanti kita bisa blocking di sini untuk aksesnya, kita bisa lakukan beberapa konfigurasi ya. Nah, kita pilih Virtuonet PCI karena ini lebih di recommended ya untuk dipakai. Kita save. Pernah tahu kalau interface di VirtualBox karena pernah belajar Ubuntu. Oke, keren ya. Berarti udah pernah belajar Ubuntu juga ya. Terus selanjutnya kita tambahkan network. Masukkan di sini internet misalnya, yang connect ke network internet itu kan CloudNAT ya. Nah, asal CloudNAT itu kalau di VirtualBox itu di Pinet ini adanya di sini guys. Yang network yang bagian ini. NAT, makanya dia muncul ini. Nah, ini menjadi satu-satunya yang bisa akses ke internet ya di dalam Pinet Lab kita. Kemudian supaya kita bisa konekin ke Winbox gitu ya, ataupun bisa diakses oleh aplikasi yang ada di dalam di dalam laptop kita atau di dalam router kita ya yang ada di dalam jaringan ini, di jaringan laptop ini, kita bisa tambahkan namanya itu network, tapi pilihnya yang manajemen cloud ya. Nah, kita buat di sini namanya manajemen. Manajemen itu asalnya dari sini, dari bridge ini. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu cara koneksinya kemari. Nah, ini kan udah connect nih ke TH2, ke TH1. Terus langkah selanjutnya kita akan mencoba memberikan DHCP IP, DHCP klien maksudnya dari TH1 ini menuju kemari dulu ya, baru kemudian kemari. Nah, caranya kita hidupkan dulu ya. Kita tunggu dia putar-putar. Setelah selesai, kita akan klik sekali dan langsung masuk. Kita tunggu untuk beberapa menit tergantung dari kecepatan laptopnya. Halo Teku Muklis, mau masuk frame? Gitu. Ini kita tunggu dulu ya koneksi ke mikrotiknya ya guys. Nanti kita akan coba jadikan mikrotik ini sebagai gateway ya, atau internet untuk Ubuntu kita yang ada di dalam VirtualBox ini gitu. Tapi bukan cuma untuk Ubuntu sih, device-device lain misalkan nih aku pegang handphone ya, kalau aku mau connect ke ke mikrotik ini bisa juga gitu ya. Tinggal nanti aku masukkan aja IP secara manual ya ke dalam handphone ini, nanti otomatis internetnya itu akan berasal dari sini. Tuh. Halo Vildan, tolong di follow ya. Halo Iki, follow dulu ya. Soalnya kalian kalau nggak follow itu kelihatan di sini. Ya nggak follow itu kelihatan guys. Harus dipaksa, kalau nggak dipaksa mereka nggak follow. Bagus gak? Apanya yang bagus? Channel kita bagus dong, masa nggak bagus? Isinya orang-orang keren semua di sini. Contohnya kayak Bro Dedi Herman Hidayat ini sama El Hopanes. Ini dua-duanya orang-orang keren nih. Nah, sekarang karena udah nyala ya, ini kan udah kelihatan nih. Kita masuk admin, passwordnya apa? Kita isikan tuh passwordnya ya. Terus cek IP addressnya, kita print, sudah ya. Nah, kita cek tuh IP route-nya, kita print, default-nya juga sudah ada. Sekarang kita coba ping, bisa nggak? Ternyata bisa gitu ya. Pinet bagus, kalau GNS3 menurutku lebih berat Bang Vildan. Oh, Pinet itu apa gitu ya? Pinet itu alat simulasi jaringan ya, jaringan komputer.
adalah simulasi jaringan komputer. Bang Tildan di follow dulu ya. Nah terus kan udah nih kita konfigurasi. Nah cara selanjutnya gimana? Cara selanjutnya kita kasih IP dulu kemari. Kita kan tahu kalau ini segmennya. Oke Bang Tildan, thank you udah follow ya. Betul, Pinet itu simulasi buat perangkat jaringan yang bisa all vendor brand jaringan. Mau Cisco, mau Mikrotik, gitu ya, mau FortiGate, itu semua bisa di sini. Terus kita mau akses melalui inbox ya. Kita tahu kalau ini adalah bridge ya. Tadi udah kita lihat ya di sini. Di Pinet. Mana dia? Network. Ini ada bridge adapter. Jadi kalau bridge, dia itu otomatis sama segmen networknya dengan yang ada di router kita. Nah, bagaimana Bang cara ceknya segmennya sama? Buka tuh PowerShell. Mana PowerShell? Nih, klik sebelah kanan Run as Administrator. Kamu yes-kan ya. Kalian yes-kan. Ketik tuh ifconfig. Karena koneknya di WiFi, ceknya di sini. Nih dia IP versi 4 ya. Segmennya itu 6.0 networknya. Ya. Jadi kita buat rank IP-nya itu yang nggak jauh-jauh dari sini networknya. Pokoknya dimulai dari 6 gitu ya. 6 titik berapa itu terserah. Coba config sama kasih pertanyaan Pak biar ngasah pikiran. Oke siap. Ini kita ini dulu ya. Nah kira-kira nih kalau mau ditanyakan ya El Hopanes. Kira-kira nih kalau mau ditanyakan nih aku masukkan dulu ke frame ya. Chat kalian. Karena soalnya aku lagi nge-record. Ini misalnya nih. Kira-kira bagaimana cara kita untuk memberikan IP dengan segmen yang sama di Mikrotik ini supaya yang pertama kita bisa akses dengan Winbox, kedua kita juga bisa jadikan dia itu sebagai IP gateway ya. Kira-kira gimana stepnya? Ayo. Bro Andris Yudhistira, halo. Gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ayo mulai dari El Hopanes dulu. Gimana caranya supaya kita kasih IP ini dengan segmen yang sama gitu? Gimana caranya kita kasih IP tanpa menggunakan DHCP client ya untuk yang bridge ini. Kira-kira IP-nya berapa? Coba dikasih aja dulu pandangan. Nanti aku akan uji coba di sini. Coba mulai dari El Hopanes. Yo, yang belum follow dulu ya guys. Buat IP pool, boleh. Ada lagi nggak? Kayaknya IP pool belum perlu dulu karena kita mau masuk kemari dulu, mau buat IP dulu untuk ini. Caranya gimana? Ini kita belum bisa akses Winbox nih. Kenapa? Karena IP-nya kemari belum terset. Harus kemana dulu ayo? IP address ya. Oke, betul. Kita IP address. Ini kan kita belum bisa akses Winbox ya guys. Jadi jangan protes dulu ya. Bang kenapa nggak pakai Winbox ya? Belum bisa. IP address ya. Terus kita add address. Nah berapa IP-nya? Ini segmen punya aku, ini IP-nya guys. Kelihatan nggak kalian? Ini segmen IP router di tempatku. Kalian mau kasih berapa IP-nya? Iya benar, jawaban El Hopanes yang benar ya. Kalau 681/24 kayaknya Bro Andris pertama kurang roomnya, kedua segmennya beda. Itu
kita segmennya dari 6 di sini ya. Berarti kita ambil Elopanes, jangan pakai 6.1 karena gateway-nya ini udah ada. Yang lain apa? Itu udah terpakai untuk gateway. Iya, tipu ketik, nggak masalah. Tidak masalah. 192.108.6.254 ya. Oke. Kita coba. Ini aku minimizekan 192 kurang ke tengah ya. 168.6 titik ini 244, dia minta 254, 6.2. Bro Andris benar ya, cuma agak terlalu dekat ya dengan router, takutnya ada yang pakai di sini. Jadi kita ambil yang tengah-tengah aja ya. Ya boleh, berarti 254 ya. Nah kita turunkan dikit, jangan terlalu terakhir karena 254 itu ada yang pakai. Ini ntar aku cek dulu di mikrotik ininya, di mikrotik rumahnya ya. Kita cek dulu, takutnya ada yang pakai. Kalau ada yang pakai nggak bisa dia betrok IP-nya. Salam dari Riau Bang, salam juga Bang. Kita ini dari Banda Aceh. Nah ini aku coba connect dulu ya. Oh. Kenapa nggak bisa? Jangan-jangan pausanya udah dirubah guys. Oh enggak. Lises mana dia? Kita cek dulu ya. Ribet. Mana ya? Yang lises di mana sih ya? Iya betul, HP AX2. Murah-murah aja. Udah 2 tahun belinya. Kepake karena ngajar mikrotik, kalau nggak kepake juga. Tersimpan di gudang. Bentar ya. Mungkin di sini ya, pilih ses ya. Oke, kita coba aja ya. Pakai yang tadi ya. Yang versi 254 tadi ya. 254 kita coba ya. 254. 124, interface-nya Ether 2. Ini sudah aktif ya. Nah, sekarang kita akan akses ke mari pakai Winbox. Oke, mantap. Mantul sekali. Ini dia sudah muncul. Ada apa ini? Oke. Terus pertanyaan kedua. IP DHCP server license. Oh gitu. I see. Gak apa, ini yang penting udah jalan ya. Kalau nggak bisa connect berarti kan nggak bisa masuk nih kita. Jadi kita anggap aja udah oke. Nah, terus karena IP-nya 254 nih, ya kan? Sepertinya terlalu jauh ya kalau kita pakai IP ini. Karena kita mau setkan itu IP yang di sini nih sebagai DHCP server ya untuk klien. Mungkin kita turunin dikit ya. Kita jadikan itu jangan 254 tapi kita coba yang cara Bro apa tadi? Bro Andris ya. .2 ya. Kita coba ya, kita tambahin lagi ya. Ether 2 kayak gini.
artinya ada 2 IP di sini ya. Yang ini kita remove aja. Mungkin kita akan telur sebentar. Kita masuk lagi. Titik 2. Oke. Nah sekarang selanjutnya apa lagi? Kalau di sekolah seringnya pakai IP ya. Kalau di kita nggak mungkin pakai IP ringnya dari 88 karena nanti nggak bisa connect ya. Karena ini bridge. Bridge itu dia segmennya harus sama dengan yang di laptop. Yang ini tadi, titik 6. Begitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Tadi ada yang ngomong IP pool ya? Mas Bro Andris. IP pool ya. Jadi kita mainnya dari name-nya pool 1 boleh, address-nya 192.168. Tadi kan kita mainnya di 6.2 ya. Berarti kita mainnya dari 6.3 sampai 192 6 titik berapa misalnya? Titik 10 ya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau pakai pool, betul ya, Bro Andris ya. Kalau pakai pool berarti pakai DHCP ya Pak? Iya, kita nanti pakai DHCP juga. Cuma kita batasin. Makanya pool ini untuk batasin addressnya gitu. Jadi supaya nggak berlebih. Sebenarnya kalau nggak mau pakai dari pool bisa juga langsung dari DHCP server. Nanti kita di sana bisa batasin juga. Jadi metodenya itu boleh dengan cara apa aja. Nah ini udah aktif ya. Baru yang tadi ya, yang di sini kita jadikan dia sebagai DHCP server ya. Oke, lanjut. Terus kita masuk ke DHCP server. Bro Andris kalau belum follow dulu ya. Oke. Kita klik di sini ya. Pilihnya Ether 2. Next. Nah ini space-nya dari 6.0 ya. Karena dia networknya 6.0, kita mulai dari 24. Terus X lagi, betul ini gateway-nya yang tadi yang di Ether 2. Kita next. Nah ini dia tadi. Nah ini kita sebenarnya kalau di sini mulai dari mana ya? Soalnya seharusnya dari network dulu ya. Dari network dulu ya seharusnya. Nah ini aku belum pernah pakai sih mode gini. Ada saran nggak kira supaya yang tadi itu bisa kita pakai di sini di DHCP server? Halo, Aifle Malika. Ada saran nggak guys? Kalau biasa kan langsung kayak gini nih, DHCP setup gitu ya. Nggak ada ya? Ya udah, kita langsung next aja. Jadi kita setting ulang ya di sini ya, 6.3. Kalau pakai yang tanda plus harus buat manual semua. Ya, kita nggak mau pakai tanda plus nih, kita mau pakai yang IP pool tadi. DHCP nggak perlu pakai network kayaknya bang. Jadi langsung aja ya. Tadi kan kita udah set IP pool ya. Kayaknya nggak terpakai ya IP pool di sini ya. Iya, kayaknya nggak bisa terpakai. Ya udah, kita buat aja yang baru. Langsung aja di DHCP server, setup. Aku lupa caranya karena udah keseringan langsung klik-klik di sini, jadinya lebih apa namanya? Jadinya yang tadi itu lupa. Ini kita batasin aja sampai 6 titik berapa ya? Titik 5 aja ya, biar nggak terlalu banyak ya. Full kepake di DHCP server terus tanda plus. Terus tanda plus ada kolom IP pool.
default kepake di DHCP server. Di sini di new, terus ada tanda plus, ada kolom IP pool. Oh yang ini ya, oh ya benar, pool 1 tadi ya. Oh ya benar, ini dia. Berarti name-nya itu kita kasih nama apa misalnya, server 1 boleh ya. Interface-nya adalah Ether 2, benar ya, thank you ya El Hopanes. Benar sekali. Oke. Use radius perlu nggak dia? Always broadcast, pilih aja nih. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya gitulah ya. Terus di sini ada server address juga. Server address berarti tadi berapa ya? Ini berarti harus manual ya? Mau nggak mau ya, karena dia minta manual. Titik 2 tadi ya. Kalau kata guru aku cukup pool list team interface sama nama ya. Interface pool sama server address. Server address nggak perlu. Kayaknya perlu di sini karena dia warnanya tadi biru ya. Ini kita klik aja. Support yes, oke, kita apply. Kita cek ya. Iya, server addressnya harus. Nah ini kan udah ya. Kalau udah artinya ini seharusnya sudah bisa connect gitu ya. Karena kita mulainya dari 6.2 ya, 6.3 kita mulainya di pool ini. Maka ini rank IP-nya yang bisa kita pakai adalah total 8 IP. 3 sampai 10. Nah, itu aja yang perlu kita konekkan ke Ubuntu ya. Kita hidupkan dulu Ubuntunya. Di bagian tab network harus dikonfig juga Pak, harus diisi di bagian network sama gateway-nya. Tab network. Yang ini ya. Oh iya benar. Gateway-nya tadi ya. 6.2. Kemudian address-nya 192.168. Gateway-nya bukan ini. Bentar ya. Gimana tadi? Di bagian tab network harus dikonfig juga Pak. Diisi di bagian network. Oke. Sama gateway-nya. Gateway-nya ini tadi ya. 6.2. Nah, address-nya ini network yang ke Ether 1 bukan yang di sini. Kalau benar berarti aku harus ngambil IP yang ini. Yang di tabel routing. Yang ini. Kalau address-nya diisi oh ini network ya, bukan address ya. Oh iya benar ya. Benar. Kemudian gateway-nya baru yang 192.168.6.2. Oke. DNS servernya pakai yang ini aja. Terus oke, ini aja. Kita apply. Ya. 88 boleh, 11 boleh ya. Kita tambahin juga boleh. Nah, kalau kayak gitu berarti ini udah oke. Ya, network udah, license-nya juga udah terset gitu ya, DHCP udah. Sekarang kita tinggal konekin ya. Tadi kita lihat poolnya itu 6.3, mungkin kita ambil dari 6.4 aja. Ini sudah menyala belum? Oke, sudah menyala Ubuntunya guys. Kalian kalau mau dapatin, ini Ubuntu server ya guys. Ini udah kita jadikan GUI. Kalau kalian mau ini, kalian boleh lihat e-booknya ya.
ada petunjuknya di sana. Kita tunggu dulu ya putingnya. Itu udah ada yang connect Pak. Yang di mana? Yang di Lises 6-10 ya, server 1. Berarti ini nggak bisa kita pakai gitu ya. Oh Lisesnya malah berubah nih, malah hilang. Ini belum loading, kita tunggu dulu loadingnya. Halo Bro Anas. IP Veronat Bang, IP Veronat nanti kita ini dulu, kita coba konekin dulu ya. Yang penting bisa ping dulu dia ke apa namanya, ke gateway-nya. Nah, siapa yang udah belajar Ubuntu ayo. Nanti kita akan buka kelas Ubuntu juga guys, Ubuntu Linux ya. Nah ini kan masih ada IP-nya ya, IP bawaan ya, belum dirubah. Kita akan coba rubah dulu. Ini kan 6.23 sama 6.238 ya. Kalian nggak bisa zoom ya guys. Kelihatan dikit aja ya. Kita coba rubah dulu ya, pakai sudo nano. Plan. Oh ya, by the way aku mau kasih tahu dulu ini Ubuntu versi berapa ya. etc. Ini Ubuntunya seri 24 ya, 24.04 long term support. 24.04. Ubuntu baru ini guys. Kita rubah dulu yang di netplan-nya ya. Netplan terus yang ini. Nah, ini tinggal kita rubah aja nih. Berarti kita mainnya di 3 tadi ya, atau di 4 ya. Kita mainkan 4 ya. Kurang besar ya guys. Ntar kita naikkan lagi nih supaya kalian bisa lihat. Saya masih bingung pakai Chromebook, susah install APK Windows. Kita malah nggak pernah pakai itu Chromebook. Maksudnya belum pernah pakai ya. Tapi kalau Chrome, bukannya Chrome itu ini ya, Linux ya. Kok malah hilang? Sorry guys, ini ke delete di live TikToknya. Ntar aku ambil ulang. Ntar ya. Aku ambil ulang. Sebentar ya, sabar ya. Tadi ke delete nggak sengaja. Nah ini dia. Kita besarin lagi supaya kawan-kawan bisa lihat. Belum begitu besar ya. Besarin lagi. Udah jelas belum? Lumayan ya. Ini titik 4 ya. Prefixnya 24. Terus defaultnya tadi adalah 6 titik 2 gitu. Yang ini untuk DNS-nya. Terus ini kita kasih lihat juga nih. Biar terekod nih guys. Ini kayaknya mau nggak mau harus ku upload lah. Ku upload ke YouTube ya. Nanti kalian boleh cek di sana. Halo Gar04, silakan kalau yang baru bergabung di follow dulu. Yogi juga, Yogi tolong di follow ya. Ya ini DNS-nya, yang ini apa namanya, gateway-nya. Terus yang ini adalah IP address-nya. Jadi kita harus set manual. Kenapa harus set manual? Karena di rumah ini kan sudah ada router ya. Jadi otomatis dia akan nembak ke sana dulu, ke router yang aslinya. Jadi makanya kita nggak mau dia nembak ke sana, kita mau dia itu nembaknya ke dalam ini, ke dalam pinnet ya. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam sini. Ini kalau udah, caranya ini kan ada write out ya, Ctrl O aja kalau udah. Kemudian kita enter dan Ctrl X yang ini untuk exit. Gitu. Oke, kalau udah coba kita cek lagi ya, sudo cat etc
net plan. Dan nah ini udah berubah ya, 6.4 defaultnya 6.2. Tapi channel sama kayak gini. Kalau nggak mau repot, Alhang Kumitir follow dulu TikTok ini ya. Follow dulu hostnya. Nanti di sini ada link website kita tuh di profilnya itu, kamu boleh klik sana. Jadi di situ ada channelnya yang lain ya, IG, FB, YTB, termasuk nomor kita yang ini ya. Dan link registrasi kelas ini juga ada di situ. Ini buat kamu yang mau ikut kelas. Kelas kita murah aja kok, 350.000 2 minggu kita belajarnya via Google Meet. Dan kalian nggak perlu beli Mikrotik pastinya. Oke, terus kita cek ya. Ini kan IP-nya masih belum berubah ya, 6.23. Nah, caranya untuk merubah IP-nya itu, kalau di Ubuntu itu pakai sudo netplan. Pertama try dulu. Ya, try dulu. Nah, ini kan keluar nih. Kalian harus enter sebelum counter ini menghilang. Tuh. Kemudian baru sudo netplan apply. Nah, ini sekarang berubah dia nih, IP-nya menjadi 192.168.6.4 ya tadi. Oke, kita cek ya. Nah, ada berubah kan guys? 6.4. Connect kan nih bang ke gateway-nya. Gateway-nya tadi 6.2 ya. Nah, ini udah connect nih. Oh, ini belum. Ini ada satu yang lain yang connect. Siapa tadi namanya? Oh, udah kabur orangnya. El Hopanes, kalau kamu masih ini lihat besok rekamannya. Kalau ini nggak berhasil, mau nggak mau aku harus pakai cara yang tadi ya, cara yang otomatis ya. Ini kan IP address-nya itu kan 6.2 ya. Jadi kita coba ping ke 6.2 dari Ubuntu ini. Ping 6.2. Wah, berhasil guys. Berarti dia udah connect nih. Nah, kalau udah connect, bisa ping Google nggak bang? Nih kayak siapa tadi yang nanya? Alhang ya, IP Firewall NAT bang. Kita cek dulu kalau connect Google, berarti nggak perlu di Firewall NAT ya. Nah, ternyata nggak connect Google. Kenapa nggak connect Google? Karena dia belum kita setting Firewall NAT. Halo Netspi, halo. Kok menghilang? Netspi follow dulu ya. Follow dulu TikTok kita. Ini kan belum connect ya. Nah, failure dia. Nah, sekarang supaya dia bisa connect, kita balik lagi tuh ke Winbox ya. Sorry ya, layarnya agak sedikit kegedean di kalian karena agak repot ya kita besarin, ngecilin gitu ya. Jadi langsung aja kayak gini aja lah sementara. Kita harus setting NAT-nya dulu supaya connect ke internet. Ini materinya tadi malam nih kita sudah bahas ya dengan siswa kita. Kita udah bahas action SRC NAT itu apa, redirect apa gitu ya, DST NAT itu gimana gitu ya. Nah, buat kalian yang penasaran boleh ikut kelas kita ya. Kita pilih aja langsung interface tersatu yang menuju ke internet. Actionnya masquerade. Oke. Oh, saking besarnya malah nggak bisa di klik apply. Oke. Nah, sekarang kita cek sudah connect belum dia. Tes lagi ya. Wah, ternyata udah connect guys. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk cara connectin Mikrotik di Pinet Lab ini supaya bisa dijadikan router untuk semua device di luar sistem Pinet Lab. Ini sebenarnya bisa juga kita jadikan router di handphone kita ya, atau di kalau kamu tuh punya alat. Thank you Anespeed untuk follow. Thank you. Kalau seandainya ini kita cancel dulu guys, dia akan ngeping terus nih kalau nggak di cancel. Gitu. Apa namanya? Ini bisa kita jadikan sebagai router. Misalnya nih, kalau kamu iseng nih, nggak ada kerjaan, kamu mau jadikan dia sebagai router gitu ya, bisa juga sih sebenarnya. Selama server ini atau laptop ini nggak
restart. Tapi umumnya sih beberapa orang itu pakai Proxmox ya, yang aku lihat-lihat di review-reviewnya itu pakai Proxmox, dimana apa namanya secara environmentnya lebih stabil dan sangat sangat worth it lah kalau kita mau gunakan sebagai apa namanya routernya ya. Halo, thank you yang barusan sudah follow. Nggak muncul ya, seharusnya muncul nih alertnya, udah nggak muncul lagi. Thank you yang udah follow ya. TTL, time to live. Kenapa dengan TTL? Mana tadi? Kenapa dengan TTL-nya? Karena ini kita pakai Ubuntu yang di ini ya, yang di VirtualBox ya. Jadi kita sangat terbatas untuk resource-nya. Kita cuma kasih dia itu berapa ya kapasitas RAM-nya itu? Sistem ya kecil, cuma 2 mega, jadi ya harap maklum ya, masih itu kecil. Tapi untuk simulasi udah oke lah. Nah kalau misalkan malah ketutup. Kalau misalkan mau pakai device asli juga boleh, lebih bagus lagi ya. Gitu. Karena di sini kan kita masih bisa bermain-main ya, misalnya dengan dengan IP Mangle gitu ya, firewall Mangle gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Malamnya aku nggak mau bahas ini dulu ya. Ini lumayan kompleks dan sudah pernah kita bahas 2 kali malahan. Nanti cek aja di channel YTB. Alamatnya sama seperti yang di sini. By the way guys, Busway sudah hampir 9:30. Bentar lagi aku akan off. Nanti aku akan live lagi, tapi ngobrol-ngobrol aja. Jangan lupa ini. Nah ini dia ya, kalau kalian mau ikut kelas kita, tapi buat kalian yang masih basic ya, yang belum punya pemahaman tentang tentang materi mikrotik gitu ya, kalian memang basicnya betul-betul nggak paham mikrotik ya. Tapi buat kalian yang di sini kan udah pada jago-jago nih, kayaknya nggak usah gitu ya, nggak usah ikut. Tapi buat kawan-kawan yang mungkin kepingin belajar, kepingin tahu cara konfigurasi, kepingin juga bisa didesain Pinet Lab-nya seperti ini, kepingin paham bagaimana menghitung subnetting gitu ya, kemudian kepingin juga tahu bagaimana cara konfigurasi dan lain-lain sebagainya. Nah ini kita buka kelasnya itu tanggal 6 bulan depan. Itu kita ada sisa kuota 3 orang lagi, biayanya murah-murah aja, 350.000. Benefitnya adalah ini ya, ada gratis ebook, di situ ada ebook tentang cara instalasi GNS3 VM dan cara instalasi mikrotik dalam GNS3 VM buat yang memakai Windows ya. Atau kamu misalnya nggak mau GNS3 VM, mau pakai yang Pinet Lab, nah di situ kita juga ada ebooknya. Nah itu kita gratiskan untuk kalian. Terus juga ada ebook Oscillator ya. Ini ebook yang lumayan agak sedikit panjang pembahasannya, ada 80 halaman. Jadi mungkin masih ada waktu kalau kalian itu mau belajar gitu ya. Masih ada waktu karena ini kan baru tanggal 20 ya. Masih ada 2 minggu lagi lah untuk kalian itu kumpulkan dananya atau apa ya. Tapi yang penting kalian daftar dulu, di chat aja tuh ke kita. Perhatikan bahwa punya laptop aja ya, punya laptop dengan kapasitas RAM 16 GB kalau bisa. Jika kalian komputer atau laptopnya itu generasi 10 atau generasi 10 ke bawah. Tapi kalau udah ke atas mungkin RAM 8 pun udah oke gitu ya. Kenapa Bang harus RAM-nya lumayan besar? Karena nanti kita ada materi yang ini guys. Ini dia materi kita yang akan kita pelajari. Jadi lumayan padat materi ini. Memang kelihatan simple tapi lumayan padat ya. Dan ini membentuk pengetahuan kalian dari yang nggak paham tentang jaringan komputer di layer 3 khususnya ya, di layer router itu kalian akan jadi lebih paham gitu.
Bang sebenarnya enak belajar mikrotik atau langsung Cisco? Agak susah ya aku bilangnya karena di tahap ini aku masih belajar Cisco sih. Jadi aku belum bisa compare dulu ya. Kalau dari point of view aku mungkin belajar ini dulu ya. Cisco itu nanti bisa belakangan atau bisa setelah ini. Kenapa? Karena begini, pertimbangannya ya, berdasarkan pertimbangannya. Satu, dari segi alatnya lebih mahal ya. Cisco itu lumayan ya harganya, bisa puluhan juta. Mungkin yang secondnya ada yang 7 jutaan ya, tergantung dari speknya. Kalau mikrotik ini makan ada yang 300.000, misalkan kayak wireless RB berapa tadi, 941 ini masih lumayan terjangkau ya harganya. Itu yang pertama, itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga, mikrotik ini karena lebih terjangkau, jadi hampir di semua perusahaan pemerintahan itu atau yang perusahaan-perusahaan swasta misalkan yang startup gitu ya, itu banyak menggunakan ini. Saya langsung diterin dia di network, ya nggak apa-apa bro, kan harga itu kan menjamin kualitas juga ya kan. Cisco itu bagus dan sangat besar peluangnya kalau kalian itu misalnya untuk bekerja di luar negeri, itu sangat terbuka ya peluangnya. Kenapa? Karena hampir setiap hari aku lihat di LinkedIn itu memang membutuhkan tenaga-tenaga yang memahami Cisco. Apalagi kalau kalian udah punya sertifikasi CNA, nah itu jauh lebih bagus lagi. Plus kalian mengerti bahasa Inggris, waduh ini lebih keren lagi. Gitu. Jadi harga itu sangat menentukan layanannya ya. Kalau kita kenapa murah ya karena kita nggak mengeluarkan sertifikat MT-CNI misalnya. Makanya kenapa di awal aku tuh sering bilang bahwa tujuan dari channel ini ya, awalnya kita nggak berniat buka kelas di awal, masih edukasi ya. Tapi karena di TikTok ini kan pilihannya dua, kalau nggak promosi produk ya udah gitu, nggak akan bisa apa-apa gitu. Jadi ya udah, karena banyak yang request edukasi, maka kita buka edukasi gitu. Tapi tujuannya adalah untuk kawan-kawan yang memang basicnya itu dari IT support gitu ya, bukan yang sudah bekerja di ISP gitu ya. Walaupun siswa kita yang batch kedua kemarin itu batch pertama dengan batch kedua itu semuanya berasal dari orang-orang ISP gitu ya, yang lagi magang itu. Nah jadi ini perlu disclaimer juga supaya jangan ekspektasinya terlalu tinggi di kitanya. Kenapa? Karena kita juga terbatas dengan alat. Seperti banyak tuh teman-teman yang nanya, bang ini cocoknya alatnya kalau merek ini tipe ini untuk berapa user gitu. Nah itu kadang-kadang kita susah untuk jelasinnya karena secara alat kita terbatas ya. Kalau misalkan mau tahu alat-alat rekomendasi kita ada sih di link di atas ya, itu yang sudah pernah kita pakai ya. Nah itu dia, sampai kapan sih bang network engineer bisa digantikan sama enggak akan bisa digantikan kalau network engineer ya, aku bisa pastikan itu nggak bisa digantikan. Karena AI itu dia mau nggak mau harus dikonfigurasi internetnya dulu. Sedangkan kita konfigurasi internet kalau dari nol, nah itu gimana? Kan nggak mungkin kita minta bantuan AI. Jadi nggak usah khawatir. Ini bicara dari point of view aku ya. Aku sebenarnya bukan network engineer guys, tapi software engineer. Lama kerja di software engineer ya. Basicku tuh sebenarnya di Python, di backend engineer. Jadi makanya aku bisa bilang kalau network engineer ini hampir bisa dipastikan agak sulit ya digantikan. Karena memang mainan dia itu kalau di OC layer kan dari layer 1 ya physical, kemudian layer 2 ada yang switch, kemudian layer 3 baru konfigurasi network. Nah nanti belum lagi dia bicara tentang konfigurasi hosting dan lain-lain sebagainya. Jadi tingkatan-tingkatannya itu ada. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Burhan, thank you udah follow ya. Brodet gimana? Kita lanjut nih. Python bisa jadi router nggak mas? Python jadi router kalau mau dia buat aplikasinya, tapi nggak usah. Udah ada Cisco sama mikrotik, nggak perlu lagi kita pikirin. Tapi kalau scriptingnya untuk membantu deployment ya, automation itu bisa, apalagi buat kalian yang bekerja di cloud engineer ya, itu bisa kalau untuk Python.
Nah, nanti kita nggak tahu, tapi kita masih habiskan dulu materi ini Mikrotik. Kita lagi produce untuk kelas online yang video ya guys. Masih kita produksi. Kemungkinan nanti di pertengahan bulan depan mudah-mudahan udah bisa kita launching. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin merasa 350.000 itu agak mahal, jadi nanti kalian bisa ikut yang versi videonya aja. Versi videonya materinya lebih padat daripada ini. Tapi buat kawan-kawan yang ikut kelas live-nya, materi video nanti itu akan kita kasih gratis juga secara cuma-cuma ya. Plus akses ke video-video konfigurasi ya dari siswa-siswa kita yang sebelumnya yang bisa dijadikan panduan. Jadi kalian itu belajar bukan cuma sekedar belajar, tapi kalian kita lengkapi dengan bahan-bahannya gitu. Nah itu ya, jadi ada plus minusnya di kita. Minusnya dari sisi alat, tapi plusnya kita lengkapi bahannya dengan lengkap gitu. Berapa om? 350.000 om kalau kelas kita. Kelas kita itu 350.000. Nanti kalian akan kita invite ya ke Google Meet kayak gini nih. Ini di setiap Google Meet yang kita invite itu ada materinya tuh yang kalian bisa lihat ya. Terus kami juga kirimkan e-booknya langsung ya. Terus juga kalian juga akan kita masukkan ke grup WhatsApp ya. Ini ada yang chat barusan kayak gini grup WhatsAppnya, sekilas saja karena ada yang chat. Oh ya, ini ada yang chat ya barusan. Bentar lagi aku balas ya, karena lagi live jadi agak susah. Oh Kiano ya. Ntar ya guys aku ini dulu Kiano kasihan soalnya. Siap live ya. Kiano, ini udah aku balas. Siap, ini nanti aku akan ini ya. Kita ngobrol-ngobrol lah ya. Buat yang mau nanti boleh WhatsApp ke atas. Belajar sekali pertemuan atau sampai bisa gimana om? Oh enggak, kita pertemuannya itu 6 kali. Jadi entar ya, aku kasih lihat dulu lah. Sorry, ini kelihatan produknya guys. Nanti TikToknya ngambek. Ini Kiano ya. Nah ini aja udah kena suspend kita nih. Baru aja kita kasih nampak. Kita kena suspend. Tapi nggak apa-apa lah karena kita mau off ya kalender ya. Jadi Kiano, kita itu belajarnya kan kalau kayak siswa kita itu yang lagi berlangsung sekarang itu kemarin dimulai dari tanggal 5. Ya, kelihatan nggak kalian nih? Tanggal 5, tanggal 17 ya. Ini semuanya ada undangannya nih. Kemudian tanggal 19 ya. Terus lanjut lagi tanggal 22, tanggal 24 dan berakhir di tanggal 26. Jadi per batch itu ada 6 kali pertemuan dan setiap pertemuan itu selama 2 jam ya. Jadi lumayan lama. Kenapa? Karena lumayan ya padat ininya. Jadi yang dari slideshow tadi itu lumayan ya. Lumayan padat jadwalnya karena kita mencoba untuk menghabiskan semua materi ini. Nah, terus kan itu basic om. Gimana nanti kelanjutannya? Mau Fakih, tadi udah kita jawab ya, harganya 350.000. Nah, untuk yang advance-nya itu kan biasa kita sering demo tuh di TikTok, kemudian kita upload di YouTube juga gitu ya. Itu bisa kalian akses. Dan nanti ini kan kita lagi produce video ya untuk kawan-kawan yang juga udah pernah mengambil kelas live kita. Itu kita sedang produce video. Jadi dengan video itu nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Plus nanti videonya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan ya. Itu akan kita producekan terus menerus. Jadi dengan 350.000 itu sebenarnya itu sih yang mau kita kasih lihat ke kalian benefit-benefitnya gitu ya. Karena setelah diskusi panjang ya dengan tim ya, ini ada Bro Dedi di sini. Kalau kalian lihat ini dia di live ini itu tim kita yang bantu untuk produce semua video di sini. Dan aku kebetulan di bagian riset ya. Jadi karena kita berdua kerjanya itu kita sering diskusi. Setelah ini pun kita diskusi. Ini mau kemana? Apakah mau fokus edukasi atau gimana gitu. Jadi setelah itu kita putuskan untuk fokus di edukasi ini. Tapi nggak mentok di sini guys. Channel kita itu mungkin akan fokus di 3 aja nih.
eh, Cisco ke depan, Mikrotik. Setelah Mikrotik ini kita masuk ke Ubuntu ya atau Linux. Jadi nanti ada juga yang Linux-nya gitu. Pokoknya kalian follow aja, nanti akan ada update gitu. Belajarnya pakai Genesis ya Mas, itu udah disediain template. Enggak, belajarnya pakai, thank you ya Andrio Naurus, belajarnya pakai Pinet Lab sekarang. Kita baru aja switch ke Pinet Lab karena beberapa siswa kita itu ada yang spek laptopnya itu di bawah generasi 10. Jadi kita cari celah gimana caranya supaya bisa teman-teman ini yang laptopnya di bawah requirement tadi. Akhirnya kita nemu cara gimana konfigurasinya gitu ya. Jadi kita pakai Pinet Lab sekarang. Jadi nggak ada lagi Genesri. Cuma kalau kalian kepingin juga di-install Genesri, kita bantu juga kok. Gitu kalau mau ya. Sebab di e-book yang kita kasih itu include semua. Pokoknya semua e-book ini kan ada nanti setelah ini kita mau buat e-book lagi nih. Cuma karena waktu ya. Waktu yang sangat terbatas karena kita kerja berdua ya. Kita mau buat e-book tentang kalkulasi subnetting. Itu juga nanti kita akan kasih gratis buat kawan-kawan yang ikut kelas ini. Nah, buat yang nggak ikut mungkin bisa di-download aja langsung ya. Paling harganya cuma 10.000 guys. Ganti-ganti ngopi kita lah gitu. Karena kita kan udah nggak buka lagi jualan alat di sini ya. Kalau kita buka jualan alat pasti ya mungkin kita nggak berharap dari sana gitu untuk biaya-biaya listrik dan lain sebagainya gitu ya. Template perangkat mikronya udah disediain. Template perangkat, maksudnya gimana tuh template perangkat? Mau funky. Andrio Naurus, thank you ya tadi udah follow ya. Bro Dad, gimana nih? 15 menit lagi kita gerak ya, Bro Dad ya. Kita ngopi dulu guys, nanti kita ngobrol lagi untuk bincang-bincang lagi. Kalau template perangkat itu maksudnya yang ini ya. Ini kita bantuin kalian nanti untuk instalasi ya. Pokoknya kita bantu instalasi sampai jadi seperti ini. Kalian cuma tinggal perlu duduk belajar sediain waktu selama 2 minggu ya. Udah, itu aja. Yang lain itu kita bantuin. Jadi betul-betul kalian itu memang fokusnya belajar. Nah, materi-materinya kita akan kasih, kita akan kirim, plus video-videonya yang akan kita bekali juga ke kalian gitu. Ini misalnya nih, kita buka dulu ya sebelah sini ya. Videonya ya, kita kasih lihat dulu nih. Mana tadi videonya? Bentar ya guys, aku kasih lihat dulu nih beberapa video yang sudah kita record ya. Supaya ini kalian tahu ya benefit-benefitnya itu benar enggak gitu. Jadi kita perlu juga edukasi ke teman-teman gitu ya. Karena kalau kalian bisa kemudian kalian dapat pekerjaan dan lain sebagainya ya, kita double tuh pahalanya. Nah ini dia video-videonya. Nah ini kalian nggak bisa akses kalau kalian belum register, tapi aku kasih lihat aja. Ini ya. Nah ini, nggak bisa ya. Oh ini incognito guys. Kita buka dengan ini aja. Ya kayak gini lah. Tuh, ini ada video-videonya ya. Semua ada di sini. Ini terus berlanjut ya. Ini terus berlanjut karena ini kan yang kita record ini kan di batch ketiga ya. Jadi mereka tadi malam udah selesai maksudnya sesi ketiga. Terus nanti ada 4, 5, dan 6 gitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa nonton yang ini. Plus ada video terbaru yang kita upload juga ya, video-video yang yang kita record berdasarkan hasil riset kita gitu. Ke perusahaan sekarang harus ada ebook yang langsung kita pandu cara penginstalannya Kak. Ya betul. Perusahaan sekarang harus pada bisa Fortinet. Kenapa ya Mas? Karena FortiGate itu dia adalah software ya, sebuah device firewall. Memang fungsi dianya itu untuk mengatur lalu lintas, untuk memblocking gitu ya. Karena kalau kita cuma mengandalkan router Mikrotik atau Cisco itu nggak mampu ya. Karena pada dasarnya router itu kan
dia punya limitasi ya, punya apa namanya, punya keterbatasan ya dalam hal memfilter atau melakukan apa namanya penyaringan baik itu paket yang keluar maupun paket yang datang. Maka dengan hadirnya Fortinet ini eh, menjadi lebih apa ya, lebih memudahkan di pihak perusahaannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Katakanlah semacam apa ya, kalau nggak ada firewall itu istilahnya dia bisa langsung jebol ya. Contoh aja kayak gini sekarang ini semua website sekarang itu agak susah kita blokir dengan router mikrotik. Kenapa? Karena website bukan website sih, browser sekarang ini ya, itu mereka sudah dibekali dengan yang namanya protokol QUIC. Nah, ini buat kalian yang masih belum paham apa itu protokol QUIC ya. Jadi dia itu kalau kita lihat di sini ya, dia itu punya kemampuan untuk mengenkripsi data ya dari si pengguna. Katakanlah si kita nih sebagai end usernya. Tujuannya apa untuk dia bisa mengenkripsi ini? Yang pertama dari sisi kenyamanan si pengguna dulu. Selama ini kan ketika pengguna itu mengakses katakanlah nih ke situs-situs tertentu misalnya, ataupun misalnya mengakses account bank kayak gitu, itu kan data itu dikirimkan dengan begitu aja menggunakan plain text ISP sehingga rawan disalahgunakan ya oleh pihak-pihak tertentu, baik itu dari pihak admin ISP sendiri gitu kan karena yang bekerja di ISP ini kan nggak selamanya akan jadi karyawan terus gitu, yang motifnya tuh beda-beda. Makanya dengan hadirnya QUIC protokol ini maka semua website apapun yang kita akses sekarang itu tanpa VPN pun kalian bisa lihat ya. Kayaknya baru-baru ini sudah diupdate lagi sama Telkom ya. Mungkin menggunakan tadi tuh FortiGate atau apa. Aku juga nggak tahu. Tapi istilahnya, tapi yang penting FortiGate itu perlu ya. Lebih memudahkan kerja si router untuk memfilter apa namanya paket yang keluar maupun paket yang masuk gitu. Begitu kira-kira. Alright guys, thank you yang sudah join. Yang belum follow, di follow dulu. Buat yang mau tanya-tanya tentang kelas, silakan langsung di WhatsApp ya. Silakan langsung di WhatsApp. Nanti setelah ini kita akan balas ya chattingan kalian tadi yang udah masuk ya. Nanti kita akan live sebentar aja, live ngobrol-ngobrol kayak gini. By the way,